Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikir mereka. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil. Adapun dasar hukum hak kekayaan 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Terdapat 4 prinsip HKI. Yang pertama ada prinsip ekonomi. HI berasal dari kegiatan kreatif yang diekspresikan dalam berbagai bentuk dan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua ada prinsip keadilan. Dalam menciptakan sebuah karya, maka pencipta memiliki hak dan memiliki perlindungan dalam kepemilikannya. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Dengan menciptakan sebuah karya, maka dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang memberikan keuntungan bagi sesama. Yang keempat ada prinsip sosial. Hak yang ada diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu, dan perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan. Berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, yang kedua ada hak kekayaan industri atau industrial property right, diantaranya paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu. Ada pula isi dari pasal hak cipta. Pasal 1, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecikatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pasal 3, ciptaan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pasal 4, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dilaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jangka waktu paten menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana. Secara umum ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik, dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. Saat ini, masalah paten perangkat lunak masih merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum di sana mengizinkan paten untuk software dan hardware bisnis. Sementara di Eropa, software dianggap tidak bisa dipatenkan meski beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap dapat dipatenkan. Paten yang berhubungan dengan zat alamiah dan juga obat-obatan, teknik, penanganan medis, dan juga skenes genetik termasuk juga subjek yang kontroversial. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ada pula jenis-jenis merek. Yang pertama, merek dagang. Merek dagang ialah yang digunakan
pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama, maupun badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jenis jasa-jasa lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.